Halo teman-teman semua, dalam video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang cara membedakan anis kembang jantan dan betina. Dalam video ini sebagai contoh ya, ini anis kembang yang saya beli dulu sangat murah, harga betina ya saya dapat 350 tahun 2013 ya hariannya cuma ngeriwi, nggak pernah ngeblong, perawatan dari trotol kata pemiliknya, dikiranya betina dan dijual harga betina memang 350. Dan waktu saya lihat di postingan terus saya pantau, ternyata memang benar burungnya nggak bunyi. Nah, ini saya akan berbagi trik ya, membeli burung macetan ya, tepatnya belum pernah bunyi sama sekali. Kalau dibilang macetan itu biasanya burung yang dulunya pernah gacor dan terus macet. Nah, ini yang saya beli ini dulu memang ya paling cuman ngeriwik saja, belum pernah gacor. Oke, langsung saja, inilah trik yang saya pakai untuk membeli burung-burung yang macet ya, bisa bilang macet, bisa dibilang burung tidak bunyi. Oke, biasanya yang pertama itu saya tanya dulu sejarahnya sama yang jual ya, burungnya pernah bunyi atau belum pernah bunyi sama sekali atau gacor. Untuk apa saya tanya demikian? Karena biasanya yang sudah pernah bunyi gacor terus macet, biasanya itu 99% jantan ya, kemungkinan besar lebih ke jantan ya, karena dikarenakan kondisi burungnya yang nggak fit atau lagi mabung atau apa, biasanya habis mabung itu macet. Kalau belum pernah bunyi sama sekali biasanya kemungkinan masih 50-50 ya jenis kelaminnya, soalnya belum pernah gacor. Dan cara yang kedua biasanya saya tungguin dulu, biasanya dicantolkan di teras itu saya tungguin dulu sekitar ya setengah jam, biasanya saya sambil ngerokok sambil ngopi. Kalau tidak terdengar ngeriwi biasanya saya mandikan, saya kasih jangkrik 1 atau 2 terus saya mandikan. Terus setelah saya mandikan biasanya saya kasih jangkrik lagi 2 sama cacing 2 biasanya. Terus setelah itu saya taruh lagi di teras, saya tungguin lagi. Biasanya habis mandi kan burung itu merapikan bulu atau didis. Nah, saya tungguin dulu sampai sekitar ya 1 jam lah paling lama. Biasanya habis mandi burung itu biasanya ngeriwik. Kalau kenyang, perut kenyang, biasanya ngeriwik burung itu, tenang terus ngeriwik. Terus cara yang ketiga, kalau burungnya mau ngeriwik ya biasanya saya mengamati dari riwikannya. Kalau yang jantan riwikannya dominan nyambung, ngelagu, nggak banyak suara tretetan seperti anis kembang betina, dan durasinya lama, biasanya nyambung lama, dan nggak peduli tempat itu berisik atau sepi. Biasanya kalau jantan dia tetap ngeriwik. Beda lagi sama yang betina. Kalau yang betina biasanya mau bunyi ketika suara berisik.
kalaupun waktu suara tidak berisik dia mau ngeriwik, biasanya ngeriwiknya pun putus-putus dan banyak suara tretetan. Ini adalah contoh riwikan anis kembang jantan ya, bisa kita amati riwikannya, pembawaan lagunya, dan suara tretetan itu jarang banget. Monggo disimak. Dan ini adalah contoh riwikan anis kembang betina ya. Coba perhatikan riwikannya dominan putus-putus dan suara tretetan terlalu sering. Riwikannya putus nyambung. Kita amati. Dan itu tadi riwikan yang saya pakai ya, suara riwikan anis kembang jantan dan betina. Yang saya pakai acuan yaitu, menurut saya untuk membedakan anis kembang yang paling akurat ya tes DNA. Terus yang kedua suara riwikan itu tadi, yang menurut saya persentase akurat ya paling itu dua itu, antara tes DNA dan suara riwikan itu. Tapi kebanyakan orang-orang biasanya untuk menentukan jenis kelamin anis kembang biasanya berpatokan pada mata yang melotot biasanya, terus warna bulu di dada itu lebih pekat hitamnya, terus warna coklat di kepala itu biasanya lebih legam, itu biasanya menunjukkan jantan. Itu biasa yang dipakai banyak orang ya, tapi menurut saya itu akurasinya ya kurang, menurut saya masih 50-50. Karena apa? Karena anis kembang itu termasuk jenis burung monomorfik yang bagaimana tidak bisa dibedakan secara fisik untuk menentukan jenis kelaminnya ya. Jadi menurut saya yang paling akurat ya tes DNA sama suara riwikan. Suara riwikan pun enggak akurat, cuman 90% menurut saya itu akurat. Dan untuk tingkah laku anis kembang ada yang ngeper begitu, biasanya kan dominan dikira betina, padahal jantan pun juga ngeper biasanya jantan yang manja sama yang merawat itu juga bisa ngeper, biasanya ya juga berahinya nanggung, biasanya juga ngeper. Jadi anis kembang jantan dan betina ya sama-sama ngeper. Kalau birahinya tidak stabil ya ngeper biasanya, baik jantan maupun betina. Jadi untuk yang baru mulai memelihara anis kembang dan melihat anis kembangnya ngeper ya jangan galau ya, soalnya anis kembang jantan dan betina itu ya ngeper. Oke, itu saja yang bisa saya sharing. Oh iya, dengan catatan ya, biasanya cara ini saya pakai untuk anis kembang yang dalam kondisi sehat
dan kondisi bulu utuh ya, mulus. Tidak kondisi waktu burung mabung ya. Kalau burung mabung biasanya ya macet biasanya. Oke, itu saja yang bisa saya sharing, cara untuk membedakan anis kembang jantan dan betina saat membeli anis kembang macetan ya. Dan saya bukan bermaksud untuk menggurui atau apa ya, cuma sharing saja pengalaman saya seperti itu. Dan alhamdulillah saya pakai cara ini ya, sering sekali dapat burung macetan yang harga murah. Terus saya rawat sebentar ya, kurang lebih 1 bulan lah, terus burungnya gacor dan laku mahal ya, alhamdulillah. Dan itu saja yang bisa saya sharing. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi ya, di sini saya bukan menggurui, saya cuma berbagi pengalaman dan tidak ada maksud apa-apa ya, cuman berbagi saja. Oke, terima kasih.